Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat siang. Saya boleh dengar shalom? Kenapa kedinginan saudara? Sekali lagi saya mau dengar shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Kasih tahu sebelahnya, Tuhan Yesus tidak berubah. Hati-hati ada yang nari saudara ya kan. Kasih tahu Tuhan Yesus tidak berubah. Ya percaya dia baik dan tidak berubah. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Yes. Selamat hari kenaikan. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama dari firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7. Sepanjang satu minggu ini saya banyak merenung. Dari hari Senin kemarin. Apa ya yang perlu saya sampaikan buat jemaat. Karena ini bukan hari Minggu, ini hari Kamis. Dan hari ini kita sedang merayakan satu tanggal merah. Hari raya juga buat kita. Mana kita sedang memperingati hari ini bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Dan yang pasti dia naik ke surga buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin ya. Nah hari ini kita mau belajar sama-sama kenapa dia harus naik. Dan apa artinya itu buat kita orang percaya. Kenapa kita harus berkumpul hari Kamis seperti ini. Bersama-sama di tengah hari libur, kenapa kita harus merayakan hari yang luar biasa ini. Kita baca ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan 4, 5, 6. Dan kita nanti ayat 7 baca sama-sama dengan keras. Saya duluan di ayat 4. Dikatakan tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu. Supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Ayat 5 dikatakan tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ayat 7 bersama-sama dengan saya baca dengan keras. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Hari ini di hari kenaikan Tuhan Yesus, saya mau menyampaikan satu firman Tuhan. Dengan judul naik untuk sebuah alasan. Sama-sama baca dengan saya. 1, 2, 3. Naik untuk sebuah alasan. Sepanjang minggu ini ayat 7 terngiang-ngiang terus di dalam pikiran saya. Coba tampilin lagi ayatnya ke-7. Ayatnya ke-7 berkata seperti ini. Namun benar yang kukatakan kepadamu. Maksudnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid yang akan dia tinggalkan di hari kenaikan. Dikatakan adalah lebih, sama-sama katakan apa? Berguna bagi kamu jika aku pergi. Nah saudara sepanjang minggu ini kalimat yang Yesus katakan ini terngiang-ngiang terus, terputar-putar terus. Di mana Tuhan Yesus berkata lebih berguna bagi kamu. Maksudnya kepada 11 rasul pada saat itu dan murid-murid yang lain. Kalau aku pergi. Lebih berguna buat gerejanya kalau Tuhan Yesus naik ke surga. Terangkat 2000 tahun yang lalu. Bahasa Inggris dalam terjemahan yang saya sangat suka, yang saya pribadi menganjurkan saudara untuk membaca New Living Translation. Tuhan Yesus berkata, it is best for you. Jadi terbaik bagi saudara semua, bagi saya, bagi murid-murid, kalau Tuhan pergi. Jadi kalau saudara bertanya, Pak kenapa kenaikan Tuhan Yesus saya harus ke gereja? Karena kita harus belajar nih. Dari apa yang Yesus katakan lebih berguna. Kalau Tuhan pergi, lebih baik kalau Tuhan naik. Bagi setiap kita. Saudara di saat kata-kata ini terngiang-ngiang di dalam pikiran saya. Saya mulai merenungkan gitu. Bukannya sebenarnya lebih berguna kalau Tuhan gak naik ya. Iya gak sih? Coba. Kita diskusi. Bukannya kalau Tuhan Yesus gak naik, lebih berguna buat kita. Saya tanya, enak gak kalau Tuhan Yesus masih hidup hari ini? Enak. Kalau Tuhan Yesus masih hidup hari ini, yang khotbah gak perlu Pastor Michael Gunawan.
Ada yang sebut gundul tapi menawan. Saya tolak terus dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus masih ada hari ini, gak usah Pastor Michael yang khotbah. Yang khotbah Pastor Yesus Kristus. Waduh, khotbahnya lebih mantap, brewoknya lebih tebal. Ya gak sih? Kalau Tuhan Yesus masih hidup, saya jadi jemaat aja, saya dengerin Tuhan Yesus. Kalau khotbahnya pasti keren, khotbahnya pasti luar biasa. Kalau Tuhan Yesus masih ada hari ini, saya yakin yang khotbah Tuhan Yesus yang WL malaikat. Saya yakin kalau malaikat yang WL lompatnya lebih tinggi dari Pak Frigo. Waduh, terbang. Ini kan belum. Oh, saya yakin suaranya lebih merdu dari WL-WL kita yang luar biasa. Wah, pasti dahsyat. Live streaming nggak perlu semua gereja live streaming. Tinggal ada satu channel yang khotbah Pastor Jesus Christ. Orang baru pencet thumbnail sembuh dari sakit. Wah. Orang baru pencet, wah stroke-nya sembuh. Orang pencet masalahnya selesai. Orang pencet utangnya lunas. Duh, ada yang amin di situ tadi siapa? Tapi sayangnya dia sudah naik gitu. Saya pikir gini ya, kalau Tuhan Yesus masih ada nggak ada pandemi, ya nggak sih? Kalau Tuhan Yesus masih ada, kemarin tuh 2020 begitu ada kasus pertama di Wuhan, Yesus tinggal terbang ke Wuhan, datang ke tuh yang namanya rumah sakit, dalam nama aku, ya kan? Masa dalam nama Yesus namanya sendiri ya kan? Dalam nama aku, sembuh, nggak ada pandemi. Dan kalau Yesus masih ada hari ini, maka sakit apapun, AIDS, sakit yang gak bisa disembuhkan pun, baru-baru ini cacar monyet, saya berharap kita gak kena saudara ya. Gak ada sakit itu semua. Kenapa? Kalau Yesus masih ada, tinggal kita datang ke Yesus, cari tuh Yesus, kita ketemu, kita jamah, jumbai jubahnya sembuh. Setuju gak sih sama saya? Benar gak sih pemikiran saya? Kalau Yesus masih ada, persoalan kita udah selesai. Kalau Yesus masih hidup hari ini gak ada sakit. Kalau Yesus masih ada hari ini, banyak masalah yang kita hadapi udah beres. Tapi kembali baca ayat 7. Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita, lebih apa saudara? Berguna. Wow. Lebih berguna bagi kamu. Lebih baik buat saudara dan saya kalau dia pergi. Dan dari situ saya mulai ngerenungin lagi ya. Saya orangnya itu suka ngerenung gitu. Saya merenungkan apa peristiwa yang terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Apa yang terjadi saat Tuhan Yesus naik ke surga? Murid-murid harus mengalami aniaya yang besar. Rasul-rasul diburu, dibunuh, disiksa. Rasul Petrus disalib matinya. Rasul Yohanes digoreng hidup-hidup. Bahkan setelah, ini sedikit pelajaran sejarah, setelah Yesus naik beberapa tahun kemudian, Roma punya satu kaisar baru namanya Nero. Pernah dengar Nero? Hari-hari ini dipakai untuk namanya anjing, saudara. Tapi Nero pada zaman Roma merupakan kaisar yang paling kejam. Di mana orang Kristen itu diburu. Setelah Tuhan Yesus naik, orang Kristen menjadi buronan di mana-mana. Kalau hari ini saudara merasa kekristenan jadi minoritas, saudara gak pernah baca sejarah gereja mula-mula. Orang-orang Kristen dimasukkan di Kolosium. Kalau saudara pernah ke Roma, saudara pernah lihat Kolosium, itu contohnya. Orang Kristen dimasukkan, termasuk ibu-ibu, orang tua dan anak-anak kecil. Dimasukkan ke Kolosium, disuruh tanding lawan singa. Lawan beruang. Kalau saudara merasa itu gak menakutkan, nanti pulang ke Taman Safari, sampai ke singa, buka pintu. Saya mau lihat saudara. Anak-anak kecil harus dimasukkan. Satu hari Kaisar Nero begitu kejam apa yang dia lakukan. Dia lihat nih, dia punya taman ya. Karena zaman itu belum ada lampu taman. Ya kan? Dia lihat taman kok gelap ya, tamanku kalau malam. Apa yang dia lakukan? Dia panggil orang-orang Kristen yang udah di penjara. Mereka dipajang di atas tiang.
Mereka dikasih minyak dan dibakar hidup-hidup. Untuk jadi lampunya tamannya Nero. Could you imagine? Murid-murid mengalami aniaya, murid-murid disiksa, murid-murid harus mati. Dikejar-kejar. Dan itu semua tidak akan terjadi kalau Yesus tidak naik. Gitu. Kalau Yesus tetap ada pada saat itu, gak ada Kaisar Nero bisa ngelawan orang Kristen. Kalau pada zaman itu Yesus tidak naik, beres. Masalah murid-murid selesai. Tetapi tampilin lagi ayatnya ke-7. Tetap ayat 7. Lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku apa saudara? Loh Tuhan, kenapa kok lebih berguna engkau pergi? Pernahkah kita merasakan apa yang murid-murid rasakan gitu? Mereka butuh Tuhan. Tapi satu hari di atas Bukit Zaitun, Tuhan Yesus harus diangkat ke surga. Dan mereka ditinggalkan sendirian. Pernah ada di sini lagi ngalamin kayak gitu, saudara merasa Tuhan meninggalkan saudara. Tuhan membiarkan saudara. Murid-murid merasa seperti itu. Mungkin mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa gunanya kau pergi? Kenapa engkau berkata lebih berguna kalau engkau pergi? Padahal akan lebih enak kondisinya kalau Tuhan tidak pergi. Karena itu hari ini kita mau belajar sama-sama. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Kenapa kok lebih berguna Tuhan Yesus naik ke surga. Dan kenapa hari ini saudara dan saya harus datang ke gereja. Kita merayakan hari ini sama-sama. Kita mau belajar sama-sama. Yang pertama kita buka Yohanes pasal 14. Yohanes pasalnya yang ke-14. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kita belajar sama-sama ya. Pelan-pelan. Kenapa kok lebih berguna bagi kita? Kalau Tuhan Yesus harus naik. Dikatakan janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentulah aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3 baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun apa saudara? Berada. Yang pertama, kita belajar sama-sama. Kenapa lebih berguna kalau Tuhan Yesus naik? Dan dia tidak tinggal bersama-sama dengan kita hari ini. Karena yang pertama, karena kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kita akan jalan yang benar. Ulangin sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Mengingatkan kita akan apa saudara? Jalan yang benar. Kenapa dia harus naik? Supaya kita ingat. Ada jalan yang benar yang harus kita perhatikan. Tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, hari ini banyak orang hidup dengan fokus yang salah. Fokus yang apa saudara? Coba, semua lihat saya. Coba kita diskusi sama-sama. Saudara jawab dalam hati. Fokus hidup saudara hari ini apa? Jujur fokus dari hidup banyak orang di luar sana yang saya tahu adalah cari uang. Sukses. Jadi kaya. Saya boleh tanya sama saudara, di sini ada yang gak mau jadi kaya, angkat tangan. Kalau ada saya undang ke depan, ayo tak doain urapan hari ini. Jujur banyak orang bekerja keras, fokusnya kerja, bahkan ada istilah banting tulang, puter otak, hati-hati stroke loh Pak. Fokusnya apa? Aku harus lebih kaya. Fokusnya apa? Kerjaanku harus lebih besar. Pabrikku harus lebih besar. Uangku harus lebih banyak. Tabunganku harus lebih banyak. Propertiku harus lebih banyak. Fokus banyak dari kita supaya apa? Kita bisa beli rumah yang lebih besar. Mobil yang lebih bagus. Jam tangan yang lebih bagus. Jujur. Fokus banyak orang di dunia hari-hari ini
itu selalu kepada yang dunia. Banyak dari kita fokus kita selalu saya harus lebih kaya, saya harus punya kesuksesan yang orang lain tidak punya. Dan tanpa kita sadari seringkali fokus kita selalu kepada yang ada di dunia dan bukan apa yang ada di atas. Dan itulah yang terjadi kepada murid-murid. Coba baca Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Saya mau tunjukkan sama saudara. Murid-murid juga punya fokus seperti itu. Dikatakan seperti ini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Ini detik-detik sebelum murid-murid ini melihat Yesus naik. Jadi mereka lagi kumpul, Yesus mau naik. Murid-murid bertanya seperti ini. Baca sama-sama, berkumpul di situ. Sama-sama apa? Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan apa saudara? Maksudnya murid-murid apa? Tuhan Yesus mau nggak engkau tetap mendirikan kerajaan di Israel? Maksudnya apa? Maksudnya Yesus, Leisa gak usah naik. Bangun kerajaan di Israel. Supaya aku jadi menteri. Kenapa? Karena para murid-murid mengikut Yesus. Tujuannya salah. Fokusnya salah. Fokusnya murid-murid ikut Yesus adalah nanti kalau Yesus jadi raja, nanti ada yang jadi menteri. Ada menteri pertahanan. Siapa? Petrus. Kenapa? Dia tukang potong telinganya orang. Wah, ada menteri perdagangan, ada menteri pertahanan. Dan mereka semua membayangkan nanti kalau Yesus jadi raja, aku jadi menteri. Aku jadi sukses. Aku jadi terkenal. Karena itu tetap tampilin ayatnya. Karena itu detik-detik sebelum Yesus naik. Mereka pun tetap bertanya, gak mau tah? Bangun kerajaan. Dan tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, itulah yang juga terjadi di antara orang-orang Kristen. Mereka ikut Yesus, fokusnya udah salah. Ikut Yesus, fokusnya, ikut Yesus aku akan jadi kaya. Ikut Yesus aku akan jadi lebih sukses. Apa fokus saudara hari ini? Saudara, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga untuk mengingatkan saudara dan saya? Bahwa hidup kita di dunia ini tidak akan berhenti nanti setelah hidup kita berakhir. Firman Tuhan berkata, manusia hidupnya 70 tahun. Kalau kuat 80, setelah itu bonus. Kalau kita salah fokus, kalau kita gagal fokus, kita gak akan sadar bahwa waktu berjalan begitu saja. Dan pada akhirnya kita lupa akan fokus yang sebenarnya. Yaitu bukan kepada kerajaan di dunia ini, tetapi kepada kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Kadang-kadang kita fokusnya selalu salah gitu. Gagal fokus. Coba senggol kanan kiri, jangan gagal fokus. Kita kadang-kadang fokusnya salah gitu. Kita selalu memikirkan yang di dunia, kita gak pernah mikirin yang di atas. Kita selalu memikirkan bagaimana saya hidup di dunia, tanpa kita memikirkan bagaimana kita hidup nanti di surga. Setelah hidup di dunia ini sudah selesai. Saudara, semestinya gini, perhatikan. Tuhan Yesus tidak perlu buat seremoni. Dia gak perlu kumpulin anak-anak, ayo kita kumpulin terus dia naik. Saya mau tanya, bisa gak Yesus kapanpun langsung naik ke surga? Dia yang punya. Dia yang punya surga. Tetapi kenapa dia perlu tunjukin? Kenapa kita perlu merayakan hari ini? Hari ini saya rasa kita berkumpul di ibadah ini untuk mengingatkan bahwa hidup ini lebih daripada sekedar jadi sukses. Yang setuju sama-sama katakan amin. Hidup ini lebih dari sekedar cari uang. Bukan berarti saya ngajarin jemaat gak usah cari uang. Carilah kerajaan surga aja. No. Saudara juga harus kerja. Tapi ingat, cari uang bukan segalanya. Yang setuju katakan amin. Jadi kaya bukan segalanya. Tapi harus ingat. Akan ada saatnya bahwa semua itu akan kita tinggalkan. Saya mau ingatkan lewat firman Tuhan. Lewat kenaikan Yesus kita diingatkan. Bahwa nanti satu hari kita akan tinggalkan ini semua. Dan kita akan naik kemana saudara?
Saudara boleh sekaya apapun. Saudara gak bisa bawa itu pulang. Jangan yang muda-muda bilang, wah pastor, saya dulu masih 20-an, mana mungkin mati. Tahun lalu saya menguburkan seorang anak muda berumur 23 tahun. Saya menguburkan anak usia 2 tahun. Kematian tidak pernah pandang usia. Karena itu kita gak boleh gagal fokus. Saat nanti kita balik ke surga, kita gak bisa bawa uang. Saya pernah melayani, keluarga kami, gereja ini pernah melayani satu orang kaya sudah. Sebelum dia mati. Sebelumnya gak mau ke gereja, tiba-tiba di akhir hidupnya dia cari gereja. Dan gak taunya dikenalkan, akhirnya dikenalkan sama GSJS. Kita gak pernah tahu sebelumnya. Kita datang ke rumahnya orang ini. Aduh, orang ini super duper. Nah itu istilah tahun 2000-an, super duper saudara. Wah kaya banget. Kapalnya ada 200. Ini bukan kapal mainan loh. Kapal bener. 200 kapal. Dia punya mobil 20 lebih. Mau mobil apapun yang saudara pikirin dia punya. Jam tangannya gak usah ngomong ratusan juta, gak usah ngomong Batman, Pepsi, Coca-Cola, Hulk, gak usah. Waduh jam tangannya itu. Full gold, miliar. Banyak koleksi. Waduh. Ya karena dia nunjukin ya. Bukan kita kepo terus kita lihat Pak kekayaannya mana. Gak ada saudara, dia tunjukin. Cincinnya, wih batunya. Dari batu karang sampai batu ake ada semua. Terus mati. Oh puji Tuhan, percaya Tuhan Yesus. Kita datang ke penghiburannya, kita mulai. Waktu kita lihat peti, yang pertama kita lihat bukan wajahnya, tangannya. Kenapa? Mau lihat. Dibawa enggak jam tangan? Enggak ada. Kita lihat jarinya. Kita lihat dia dikubur pakai apa? Peti. Saya mau tanya sama keluarganya, kok enggak dikubur sama Rolls Royce-nya? Keluarganya ngomong, ya eman Pak Pendeta. Dia enggak bawa apa-apa. Bawa cuma jas, bawa Alkitab. Kadang-kadang saya juga bingung ya kenapa dibawa Alkitab. Masa malam-malam mau baca gitu saudara. Cuma itu aja. Dikubur aja. Gak bawa apa-apa. Kita gak boleh lupa loh Bapak Ibu. Kalau ada satu hal yang berguna dari ibadah hari ini. Adalah kita hari ini gak boleh lupa. Bahwa hidup kita di dunia ini tuh terbatas. Sama-sama katakan terbatas. Bahwa satu hari nanti kita akan kembali. Dan kita gak bisa bawa semua kekayaan itu. Pertanyaannya adalah apakah hari ini kita sudah punya fokus yang benar? Saudara, Tuhan Yesus harus buat peristiwa kenaikan. Buat apa? Supaya murid-murid ingat. Gitu. Setiap kali mereka pelayanan, setiap kali mereka ngadepin masalah, mereka ingat gitu. Bahwa nanti satu hari kita akan kembali ke atas. Kadang-kadang kita hidup sudah terlalu nyaman Pak Bu. Sampai kadang-kadang kita lupa. Bahwa kita boleh cari uang sebanyak apapun, nanti satu hari kita akan tinggal. Kenapa perlu diingatkan? Karena manusia itu suka lupa. Suka apa saudara? Coba ngomong sama kanan kiri, ojo lali. Kenapa manusia itu, Kenapa di Alkitab perlu ada kitab ulang? Karena manusia paling gampang lupa. Pulang gereja, turun eskalator, bau gyukaku, lupa firmannya apa. Apa ya firmannya tadi? Wes, ayo mau makan di mana? Nah, itu. Manusia paling sering lupa, itu kelemahan kita. Dan saya mau ingatkan kepada saudara, banyak masalah dalam hidup ini terjadi karena apa? Coba masalah kanan kiri, ojo lupa ya, ojo lupa ya, ojo lupa. Karena banyak masalah akan timbul kalau lupa. Saya selalu ingatkan sama WL. Kalau nyanyi jangan sampai lupa lirik. Karena kalau enggak nanti jemaat gak jadi nangis, jadinya tertawa. Kalau lupa lirik bahaya. Jadikan aku Tuhan rumah doa.
namamu. Kalau lupa jadinya jadikan aku Tuhan, putri sejati. Dia telah mati, dibangkitkan, Yesus Tuhan. Kalau lupa jadinya dia telah mati, dibangkitkan, jarum coklat. Coba ngomong sama kanan kiri, ojo lali. Karena kalau kita gak diingetin, lupa. Opa-opa sering lupa. Di rumah kacamatanya di sini teriak, mana kacamataku? Pembantu dimarahin, kucing dimarahin, anjing dimarahin. Nyari kacamata, padahal kacamatanya di mana? Manusia suka lupa. Karena itu perlu diingetin. Perlu diingetin apa Bapak Ibu Saudara? Jemaat Tuhan, termasuk saya yang sedang bicara. Kita perlu diingetin saat semua sudah selesai, aku mau kemana? Coba ini harus loh direnungin. Saat semua sudah selesai, aku mau kemana? Saat saudara udah punya rumah bagus gitu. Terus mau kemana? Hah? Ada orang itu kejar rumah bagus. Kenapa? Minder punya rumah. Rumahnya kecil. Ada satu jemaat datang sama saya, pastor, saya itu minder. Lu kenapa? Rumah saya itu kecil gitu. Di pinggir kali. Saya itu minder kalau ditanyain rumah saya di mana. Saya kasih nasihat selalu. Lain kali jangan minder. Kalau ada yang tanya rumahnya di mana, sebutin Riverside Avenue. Duh, bohong gak? Enggak, Riverside pinggir kali, Avenue gang gitu kan. Gang pinggir kali. Tapi ada orang, waduh fokus hidupnya, aku harus punya rumah besar, aku harus punya rumah. Begitu dapat rumah, terus mau kemana? Jangan lupa tentang rumah di surga. Ada orang, wah mobilnya harus ya bagus, mobilnya sekarang 4 pintu, harus 2 pintu. Karena 2 pintu lebih mahal. Saya yakin lebih mahal kalau gak ada pintu. Tapi begitu saudara udah dapat itu, terus mau kemana? Saya ketemu dengan begitu banyak orang kaya udah dapat, terus ngerasa kosong gitu. Kenapa hari ini kita perlu berkumpul di tengah hari libur? Untuk ngingetin, saat semua udah kita dapat. Mau kemana? Mau kemana? Jangan lupa ya hari ini. Hari ini tugas saya untuk ngingetin jemaat. Oke, jemaat yang udah loyo, jemaat yang udah lupa sama pertanyaan ini. Mau kemana nanti? Kita gak boleh lupa bahwa satu-satunya jalan ke surga cuma lewat Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Dia itu satu-satunya, gak ada kompromi. Saudara boleh ngelakuin yang lain, tanpa Yesus gak bisa masuk surga. Saya kasih contoh, saudara traveling gitu. Sekarang kan udah zaman traveling, pesawat udah mahal kan. Saudara travel, mau ke mana? Singapura, makan chicken rice. Saudara berangkat. Saudara udah beli business class. Saudara udah beli hotel bintang 5. Kalau perlu bintang 7. Saudara udah pesen semua yang terbaik. Lalu saudara sampai di airport. Saudara lupa bawa paspor. Bisa terbang? Hah? Bisa gak saudara bilang, aku ini udah pesan semua, paspor gak apa-apa lah, cincai lah, it's okay lah ya. Terbang, udah beli semua. Bisa masuk? Gak ada alasan apapun. Tanpa paspor saudara gak bisa terbang. Masuk surga juga gitu. Tanpa Yesus gak bisa masuk surga, yang setuju katakan amin. Saudara boleh bawa uang sebanyak apapun, saudara boleh sekaya apapun, sesukses apapun. Gak bisa bawa saudara masuk surga. Karena surga cuma lewat siapa? Surga gak ada orang dalam. Terus saudara, Cici, kok Cici? Ayolah ya, katakan konco ya kan. Gak bisa. Iya kalau saya yang jaga gerbang. Kalau saya jaga gerbang surga, jemaat GCS pasti masuk. Mana? GCS masuk. Iya kalau saya ditugasin jaga gerbang. Kalau saya jadi WL gimana? Surga gak bisa nunut Pak, Bu. Surga gak bisa karena saudara kenal ini karena no. Surga hanya bisa kita dapatkan lewat satu nama. Yaitu nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Jangan lupa. Kenapa Yesus harus menunjukkan? Karena masuk surga cuma one way. Apa? Gak ada cara lain. Gak ada jalan lain.
Hidup cari Tuhan. Hidup harus mencari dahulu kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Jangan cuma kita sibuk cari kerajaan dunia. Jangan kita cuma sibuk cari kekayaan, tapi cari Tuhan. Jangan kita sibuk cari harta di dunia, sampai kita lupa harta di kekayaan kita gak bisa bawa kita masuk surga. Kesuksesan kita, jabatan kita gak bisa. Kepintaran kita, saudara boleh S1, S2, S3, S4, profesor, kabulator, bocor. Oh saudara sepintar apapun, sehebat apapun posisi saudara, termasuk saya sedang bicara gembala sekalipun. Posisi kita, keuangan kita gak bisa bawa kita masuk ke surga. Tapi kalau hari ini fokus kita adalah kita seumur hidup setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, cari Tuhan. Maka saya percaya nanti saat kita pulang, kita pasti masuk ke surga. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Yes. Sekali lagi ingetin kanan kiri, ojo lali ya, jangan lupa ya. Di rumah tulisi live chat, jangan lupa. Jangan lupa bahwa dia satu-satunya jalan. Oh, kita gak akan pernah bisa sampai ke Bapa kalau tidak melalui dia. Dan yang kedua, yang terakhir. Kenapa Tuhan Yesus berkata lebih berguna kalau aku pergi? Yang pertama, untuk apa saudara? Untuk mengingatkan kita akan jalan yang hari ini ya pulang, ingat. Cari dahulu kerajaan surga. Jangan sibuk hanya cari uang, tapi cari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, yang terakhir. Sebelum kita menyelesaikan ibadah ini. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Sama-sama kita baca dengan keras. 1, 2, 3, ayo. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kenapa bagi Tuhan Yesus lebih berguna bagi dia, bagi jemaat maksudnya, bagi murid-murid dan bagi kita kalau dia pergi. Yang pertama untuk mengingatkan kita jalannya cuma lewat Yesus. Jadi kita hidup jangan cuma cari di dunia, harus cari yang di atas. Yang kedua, kenapa dia harus pergi? Untuk mendewasakan iman murid-murid. Ulangin sama-sama dengan saya, Tuhan Yesus sudah bangkit setelah hari ketiga, murid-murid udah lihat tangannya yang berlubang paku. Tapi firman Tuhan dari ayat yang kita baca, di ayatnya yang ketiga barusan, Yesus harus tinggal berapa hari? 40 hari. Dikatakan selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-murid. Kenapa Yesus harus nunggu 40 hari, nggak langsung? Karena murid-murid masih ragu. Masih apa Bapak Ibu Saudara? Masih ada keraguan. Masih ada keraguan. Masih ragu ini benar-benar bangkit atau enggak. Dan itulah yang terjadi hari-hari ini kalau iman kita enggak dewasa. Kita akan hidup dengan penuh keraguan. Seperti Thomas. Coba baca Yohanes 20 ayatnya ke-25. Yohanes 20 ayatnya ke-25. Ditampilkan, saya akan bacakan buat saudara. Yohanes 20 ayatnya ke-25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, maksudnya kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, apa saudara, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lubangnya, sekali-kali aku gak dewasa imannya. Karena belum lihat gak percaya. Tapi jujur, yang gak percaya bukan cuma Thomas, tapi murid-murid yang lain juga masih ragu. Karena itu Yesus berapa hari di dunia ini tetap? Karena semuanya ragu. Ya, kita gak boleh loh kambing hitamkan Thomas. Kasian loh Thomas ini. Sampai kadang-kadang jemaat yang namanya Thomas minder semuanya. Aduh salah kasih nama kali. Apalagi kalau hari Paskah. Kalau hari Paskah yang Thomas itu semua gini. Aduh mateng. Yang minder, oh iya bukan minder saudara. Yang ragu bukan cuma Thomas. Tapi murid-murid yang lain pun juga gak percaya, juga ragu. Kenapa keraguan bisa muncul? Kenapa ada dari kita yang masih ragu akan Tuhan? Karena iman kita belum dewasa. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, iman-iman mereka gak dewasa. Tapi setelah Yesus naik, iman mereka jadi dewasa. Gini, iman yang dewasa itu apa? Iman yang dewasa itu artinya imannya bertumbuh. Ulangin sama-sama, imannya apa saudara? Artinya iman saya besok harus lebih baik daripada hari ini.
Iman saya 2022 harus lebih baik daripada 2021. Iman saya 2022 harus lebih baik daripada tahun 2002, 20 tahun yang lalu. Iman saya nanti 2024 harus lebih bagus daripada iman saya hari ini. Kenapa? Iman yang dewasa pasti bertumbuh dari hari ke sehari. Yang setuju katakan amin. Apa iman yang bertumbuh itu? Iman yang bertumbuh itu seperti ini, bisa ditampilkan. Yaitu berubah dari sebelum aku melihat, aku percaya. Aku lihat dulu, aku percaya. Berubah menjadi meskipun aku tidak melihat, aku percaya. Yang setuju katakan amin. Itu iman yang bertumbuh. Kalau iman kita masih belum bertumbuh, saya belum lihat, saya nggak percaya. Kalau aku lihat, aku percaya. Tapi kalau kita mau dewasa imannya, aku hari ini belum melihat, aku tetap percaya. Itu. Karena itu Yesus berkata lebih berguna. Kenapa? Karena murid-murid masih bayi rohani. Di sini ada yang bayi rohani? Murid-murid kalau Yesus tidak naik akan menjadi bayi rohani. Contoh paling gampang di Taman Getsemani. 3 murid yang ikut. Siapa murid yang ikut? Petrus, Yohanes, Yakobus. 3 murid. Yesus ajak doa ketiduran. Coba lihat kanan kiri. Ada yang ketiduran gak? Gak dewasa. Bayi rohani. Lagi doa, tidur. Hari-hari ini banyak jemaat lagi menyembah, waktunya puji-pujian. Ketiduran. Bayi. Dengar khotbah, waktunya khotbah. Buka handphone, balas WA, buka Instagram. Bayi. Seperti murid-murid. Waktunya doa, tidur. Waktu Yesus ditangkap sama orang-orang Roma, 12 murid, apa yang terjadi? Bahasa Jermannya semburat. Lari kemana-mana, gak ada yang berani ikut Yesus, bayi. Itu orang Kristen yang kayak gitu, masalah gak selesai, doanya gak dijawab. Wis gak gereja-gerejaan. Gak Yesus-Yesusan, bayi. Murid-murid, begitu Yesus mati, Petrus kembali ke kehidupan yang lama. Wes kalau Tuhan gak bisa tolong ya udah gak usah ikut Tuhan. Itu bayi. Doa saya di GSJS di tempat ini gak ada yang bayi rohani tapi dewasa rohani. Yang setuju katakan amin. Kenapa Yesus berkata lebih berguna? Karena kalau Yesus masih ada, murid-murid tetap jadi bayi rohaninya. Tapi setelah Yesus naik, apa yang terjadi? Dewasa. Petrus sebelumnya menyangkal 3 kali, apa yang terjadi? Petrus sekali khotbah ribuan orang bertobat, ribuan orang dibaptis. Dewasa. Setelah Yesus naik, apa yang terjadi? Ini namanya Stefanus. Dia memberitakan firman kepada orang-orang Roma sampai di Rajang Batu. Thomas, yang kasihan tuh Thomas itu tadi. Thomas jadi penginjil yang membawa Injil itu keluar ke Asia. Artinya kenaikan Tuhan Yesus membuat mereka bertumbuh dan jadi dewasa. Kenapa lebih berguna? Supaya iman kita jadi dewasa. Kenapa seringkali Tuhan dalam tanda kutip membiarkan kita. Dalam tanda kutip seperti meninggalkan saudara dan saya. Sampai kadang-kadang kita merasa kenapa ya Tuhan kok gak tolong. Kenapa kok Tuhan membiarkan saya. Pernah ngerasa kayak gitu kenapa? Supaya iman kita jadi apa? Dewasa. Karena Tuhan tahu. Kedewasaan iman selalu lahir dari satu kata. Namanya ujian. Ulangin sama-sama apa? Gak bisa. Orang gak akan pernah bisa dewasa kalau gak ngadepin ujian. Saat Tuhan Yesus naik, murid-murid otomatis harus ngadepin ujian. Tapi Tuhan jadi tega gitu. Mestinya gak tega tapi menegakan. Gitu. Supaya apa? Supaya murid-murid jadi dewasa. Sebab itu Tuhan tega meninggalkan mereka. Kenapa? Karena dia benar-benar cinta. Karena orang yang benar-benar mencintai kadang-kadang harus tega. Harus apa saudara? Tega. Coba anak saudara hari pertama masuk sekolah. Ada yang anaknya hari pertama masuk sekolah langsung senang? Wow pasti. Aduh gak mau. Aduh gak mau.
Terus saya tanya, kalau saudara punya anak kayak gitu, saudara ngomong apa? Ya wis nak, gak usah sekolah, ayo pulang aja, seumur hidup gak usah sekolah, gak apa-apa, di rumah aja. Gitu? Gak mungkin dong. Saudara kan kadang-kadang tega gitu. Tak tinggal ya, dah nangis. Saudara balik? Enggak, harus menegakan. Itu yang Tuhan rasain. Kenapa dibiarin? Supaya dewasa. Kalau gak jadi dewasa tuh. Ngajarin anak saudara nyetir. Gak bisa-bisa. Terus ada saudara, aduh Pak Wis, ini gak mungkin bisa, aduh gak bisa ini. Terus saudara ngomong apa? Ya wis nak, tak setir lo terus sampai papa mati gitu. Terus sampai saudara umur 96, saudara tetap nyupirin gitu. Saudara ngomong, enggak, belajar. Anak saudara belajar jalan. Terus jatuh. Pasti nangis dong. Saya dulu mau jadi voice actor memang saudara ya, jadi saya bisa niru-niru. Saudara apain? Ya wes nak, gak usah jalan, tak gendong papa sampai tua. Iya kalau anaknya kurus dan kecil terus. Kalau gede gimana? 90 kilo saudara harus angkat kemana-mana. Jatuh. Itu namanya ujian. Kenapa Tuhan perlu ninggalin? Karena Tuhan cinta. Kenapa Tuhan membiarkan karena doa saudara gak dijawab? Kenapa Tuhan membiarkan sakit itu gak sembuh? Kenapa Tuhan membiarkan persoalan itu terus ada? Kenapa Tuhan membiarkan kita tetap ngadepin persoalan yang berat gitu? Supaya kita jadi apa deh? Dewasa. Karena saya catat, karena lewat ujian yang Tuhan izinkan, itu yang pertama memurnikan iman kita gitu. Jadi kita ikut Yesus jadinya bukan karena persoalan bisa selesai gitu. Tapi karena kita benar-benar mengasihi Tuhan. Imannya jadi murni gitu. Coba kalau Yesus gak ada, kalau Yesus masih ada sampai hari ini. Yesus masih hidup. Orang akan datang ke Tuhan Yesus kayak ke Gunung Kawi. Datang, wah cari Yesus. Tapi pada saat itu murid-murid gak bisa lihat Yesus di mana-mana, apa yang terjadi. Imannya jadi murni. Yang kedua, karakternya jadi berubah. Sebelumnya Petrus suka marah. Motong telinganya Malkus. Tapi akhirnya Petrus jadi seorang penginjil yang dahsyat yang memenangkan ribuan orang. Yang ketiga, lewat ujian kita bisa kenal Tuhan lebih dalam. Saya doa ya, di tempat ini, jemaat Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Pemain musik silakan naik. Kita belajar untuk dewasa rohaninya. Siapa di sini mau mendewasakan iman dan kerohanian kita? Lambaikan tangan. Kasih tepuk tangannya paling dahsyat. Pemain musik naik. Seringkali Tuhan harus dalam tanda kutip meninggalkan. Supaya kita belajar untuk ingat. Gak lupa. Dan yang kedua supaya kita dewasa. Tapi hari ini saya mau ingatkan kepada saudara. Meskipun seakan-akan Tuhan meninggalkan murid-murid dengan naik ke surga. Tapi Tuhan tidak pernah sekalipun membiarkan kita sendirian. Karena itu kita bisa baca ayat terakhir sambil kita berdiri sama-sama. Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-7 sampai 8. Langsung ayatnya ke-8, kisah 1 ayatnya ke-8. Tapi kamu akan menerima kuasa. Kalau sama-sama katakan apa saudara? Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai. Memang Tuhan harus pergi, tapi berguna. Tetapi dia tidak pernah membiarkan kita sebegitu aja. Dia mengirim Parakletos. Dia mengirim Roh Kudus, penolong, penghibur, advokat. Untuk selalu menyertai saudara dan saya. Dan kuasa Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Tanpa Roh Kudus Petrus tidak akan jadi dewasa. Tetapi karena kuasa Roh Kudus. Kita bisa baca dalam ayat terakhir 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 ayat yang ke-7 dikatakan karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7, ayat yang terkenal. Baca sama-sama dengan saya 1, 2, 3. Serah. Sebab iya. Kenapa Paulus bisa berkata demikian? Serahkan semua kekhawatiran.
Karena dia tahu dia tidak pernah sendiri. Dia bisa berkata seperti ini saat dia harus menderita, saat dia harus dianiaya. Tapi dia bisa karena ada Roh Kudus yang menolong. Hari ini pesan Tuhan sederhana. Saudara gak boleh lupa untuk cari Tuhan. Jangan karena kesibukan saudara cari uang sampai saudara lupa sama Tuhan. Ini kedua, pastikan iman kita ini dewasa. Jangan hanya iman kita kanak-kanak dari dulu sekarang selamanya tetap sama. Tetapi iman kita harus bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Tapi mungkin saudara berkata, Pastor sulit banget. Tapi saya mau katakan, ada satu pribadi yang memampukan kita. Namanya adalah Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus yang menyertai kita, memberikan kita kuasa, maka bagi dia tidak ada yang mustahil. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Roh Kudus hadir di sini. Sama-sama katakan. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Yes. Roh Kudus hadir di sini. Mari semua Tuhan. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bahwa Roh Allah turut bekerja di antara kita. Pejamkan mata saudara. Tuhan, hari ini kami sudah tahu, kami sudah belajar. Lebih berguna bagi Engkau untuk pergi supaya kami ingat. Supaya kami tidak lupa. Bahwa satu hari nanti kami harus pergi dan kami percaya saat kami ingat kepada Tuhan, saat kami cari Tuhan. Maka ada sebuah jaminan bahwa saat kami mati, kami tahu kemana kami akan pergi. Nah, hari ini kami tahu kami harus mendewasakan rohani. Kami tidak mau cengeng. Kami tidak mau gampang menyerah, tetapi kami mau berkata meskipun kami belum melihat, aku mau tetap percaya bahwa Engkau sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi. Dan hari ini kami berdoa Roh Kudus mampukan kami. Roh Kudus bantu kami, tolong kami. Seringkali kami masih ragu, Roh Kudus tolong kami. Kalau seringkali kami lupa, Roh Kudus mampukan kami untuk kami selalu mengingat bahwa hidup ini bukan hanya sekedar lewat begitu saja, tapi hidup kami harus mencari Tuhan. Dan kami percaya saat kami mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua yang kami perlukan akan ditambahkan kepada kami. Mari sekali lagi angkat tangan saudara. Kita katakan tiada yang mustahil, semua katakan.